Tahap selanjutnya setelah kita melakukan desain, di sini saatnya kita akan memotong gambar yang dipersiapkan untuk membuat gambar ini menjadi tampilan website. Nah, di sini saya akan menggunakan desain yang sudah saya buat untuk resource ebook Secret of Mastering Web Design. Nah, di sini ada beberapa halaman. Ini adalah resource-nya. Ini adalah halaman home. Ini sama seperti halaman yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Jadi kita akan coba membuat website dari halaman PSD ini. Sebelum kita membuat tampilan website ini, sebaiknya kita pertama membuat folder dahulu untuk menyimpan file website kita. Misalnya kita buat folder di depan sini, di desktop, dengan nama misalnya website no covid. Website no covid. Nah, ini nih, website no covid. Nah, tahap setelah itu, dalam website no covid, kita akan membuat folder baru, namanya image untuk menampung gambar. Dan yang kedua, kita membuat folder namanya CSS untuk menampung CSS-nya. Setelah itu, kita saatnya kita potong mana saja elemen yang bisa dijadikan gambar dan elemen mana saja yang akan dijadikan background warna. Kalau elemen itu bisa dijadikan background warna, sepertinya tidak perlu kita potong, tapi kalau elemen itu harus kita simpan dalam bentuk gambar, berarti kita harus potong. Pertama kita tentukan dulu, yang pertama kita akan memotong bagian untuk logo no covid ini, kita akan potong. Kedua adalah background untuk bannernya. Yang ketiga adalah gambar virusnya ini. Yang keempat adalah gambar beritanya, update virus atau newsnya. 1, 2, 3. Dan terakhir adalah footernya. Kita untuk ambil gambar virus yang bawah ini untuk footernya. Itu yang bisa kita potong. Terus setelah itu kita coba ke halaman kontak. Nah, halaman kontak juga ada sosial media 1, 2, 3, 4. Nah, ini juga akan kita ambil gambar sosial medianya. Untuk halaman newsnya tidak ada. Dan halaman detail newsnya juga tidak ada sepertinya. Oke, ini menggunakan gambar dari image yang pertama saja. Saatnya kita akan memotong gambar ini supaya bisa dimasukkan ke dalam website kita. Pertama, kita akan memotong untuk bagian logo. Karena kita sudah membuat semuanya dalam bentuk folder seperti ini, jadi akan lebih gampang untuk mencarinya. Nah, untuk logo, ngetesnya dengan cara klik matanya ini aja. Kalau misalnya dia tidak tampil, berarti itu benar foldernya. Kita buka logo itu ada tulisan virus red dan no covid ini. Kita klik kanan, kita merge group dahulu. Kita merge jadikan satu, cara motongnya. Kemudian kita seleksi untuk gambarnya. Mau lebih nggak masalah, yang penting jangan kurang. Kemudian kita Ctrl C, tekan Ctrl C, atau edit, copy. Lalu kita Ctrl N, atau file new. Nah, otomatis dia akan lebar dan tingginya sesuai dengan logo yang tadi kita copy. Kita OK, kemudian kita paste, Ctrl V. Nah, otomatis logo yang tadi kita potong akan jadi seperti ini. Akan langsung kita paste di sini. Kita hapus backgroundnya dengan menekan tombol delete. Kemudian kita simpan file ini dalam bentuk PNG karena transparan dalam folder website no covid dan image. Kita simpan misalnya namanya logo. Oke, sudah selesai logo PNG. Nah, selanjutnya, halaman mana lagi yang akan kita simpan? Selanjutnya adalah untuk gambar ini nih. Gambar belakang bannernya atau di header. Nah, di sini ada header. Jaga diri Anda, save yourself and save the world. Nah, ini kita tutup dan kita ambil ininya saja. Nah, gimana untuk seleksi ini? Tinggal klik Ctrl, kemudian klik saja di layer yang ada maskingnya. Otomatis dia akan seleksi full. Lalu kita Ctrl Shift C. Jangan lupa tekan Ctrl Shift C atau edit copy merge. Ctrl Shift C. Kenapa kok berbeda dengan yang tadi? Karena yang tadi kita hanya mengcopy satu layer. Jadi kita Ctrl C itu yang tercopy hanya satu layer. Sedangkan di sini kita mau mengcopy satu folder ini. Ini isinya dalamnya ada banyak layer.
Jadi kita copy merge untuk menggabungkan semuanya. Oke ya, langsung saja kita copy merge. Lalu Ctrl N untuk file baru. Kita oke dan kita paste Ctrl V. Nah, ini adalah gambar background banner yang akan kita gunakan di website kita. Ctrl S untuk menyimpan, kemudian kita pilih JPG karena dia tidak transparan gambarnya. Dan supaya ukuran juga lebih kecil, kita gunakan JPG. Kita buat namanya banner JPG. Setelah itu kita save, kita simpan dan oke. Setelah itu kita buat apa lagi? Selanjutnya adalah icon virusnya ini. Nah, karena ini satu layar, kita cari nih icon virusnya. Di bagian welcome, ada virus red ini, lalu kita copy, Ctrl C. Jadi, edit, copy. Tidak perlu copy merge, karena kita mau mengambil gambar dari virusnya aja. Ctrl N, Enter, paste. Dapat gambar virusnya, backgroundnya kita hapus, kemudian Ctrl S, simpan dengan ekstensi PNG, simpan dengan nama virus. Oke. Sudah, kita oke, kita tutup lagi. Selanjutnya, turun ke bawah. Kita untuk update news ada 3 berita yang bisa kita ambil. Sekarang kita pindah ke layar beritanya, di news list kita buka foldernya, dan di news 1, nah di sini akan ada gambar yang di masking. Nah, kita bisa seleksi maskingannya dengan klik Ctrl. Nah, setelah klik Ctrl, ini akan muncul maskingan untuk gambarnya, lalu kita Ctrl C. Lalu Ctrl N, Enter, kita paste. Nah, ini adalah gambar yang akan kita gunakan untuk newsnya. Kalau kita simpan sebagai JPG saja, karena tidak transparan. Misalnya jadi news 1. JPG, kita oke. Kemudian untuk selanjutnya, kedua dan ketiga, kita ulangi langkah yang sama. Klik Ctrl di layar maskingnya, dan Ctrl C. Kita Ctrl C, klik layar dan maskingnya, lalu kita paste lagi di tempat yang tadi. Sorry. Ya. Copy, Ctrl C, dan Ctrl. Nah, ini akan jadi gambarnya tadi, kita simpan sebagai JPG. News 2. JPG. Setelah itu, news ketiga. Nah, di sini kita pilih layarnya dulu dengan lalu klik Ctrl di maskingnya. Seperti ini, nanti dia seleksi, kemudian Ctrl C untuk copy semua. Lalu kita paste di sini Ctrl V. Kita simpan lagi dengan nama news 3. JPG. Oke, kalau oke. Selanjutnya ya pada kebanyakan lagi. Juga kita tutup. Selanjutnya adalah footer. Terakhir. Ke folder footer. Copy rigging kita buang matanya supaya hilang. Ini lalu kita kontrol di angle-nya ini. Jadi dia akan seleksi semuanya. Lalu Ctrl Shift C. Kenapa Ctrl Shift C? Karena kita akan mengambil semuanya. Kan banyak, ada sekitar 3 layar yang ada, makanya supaya ini gampang, kita Ctrl Shift C karena kita copy semuanya. Ctrl N, Enter, terus kita paste. Ini adalah backgroundnya. Kita simpan dengan bentuk JPG, misalnya footer.jpg. Oke, sudah selesai untuk elemen utama yang akan kita gunakan di kita. Setelah itu untuk halaman kontak, nah ini menggunakan yang sama, kelas yang sama dengan yang akan kita gunakan untuk header. Selanjutnya kita akan mengambil icon sosial media ini, ada 4 biji. Ada 4 bentuk sosial media ini. Ada di folder berarti. Ada ikon Instagram, ikon Twitter, ikon TikTok, dan ikon. Caranya gampang saja, ini kita tinggal seleksi saja satu kotak ini. Terus kita pilih layarnya. Contoh, kita mau copy Facebook, klik saja yang Facebook, Ctrl C, Ctrl N, Enter, paste, Ctrl V, lalu hapus, kita simpan dengan nama icon Facebook. PNG, lalu kita ulangi lagi di kontak PSD ini, ke icon Twitter, Ctrl C, lalu kita Ctrl V lagi, di sini akan muncul icon Twitter, kita hapus yang Facebook, kita simpan PSD dengan nama icon Twitter. Lalu selanjutnya yang TikTok, kita klik
layar TikToknya, kita Ctrl C, lalu kita Ctrl V, terus kita hapus filternya, kita simpan dengan nama icon TikTok. Oke, selesai. Satu lagi untuk Instagram, kita copy, Ctrl C, kita paste ke layar ini, lalu kita hapus layar TikToknya, dan kita simpan PNG jadi icon Instagram. Nah, sudah selesai. Jadi cara pemotongan gambarnya seperti itu. Untuk memotong gambar yang akan kita gunakan di tampilan website kita. Kalau kita lihat di folder website No COVID dan di folder image itu ada beberapa gambar yang sudah kita potong. Banner, footer, icon sosial media, logo, news 1-3, dan ada gambar virus. Jadi begitu. Setelah kita buat, ini kan ibaratnya desain kita sudah hancur PSD-nya karena kita sudah merge dan lain-lain. Bagaimana cara mengembalikannya? Ya, tinggal history, lalu kita buka ulang dari awal. Baru kita simpan ulang layarnya. Begitu juga yang kontak, karena kontak tidak ada perubahan ya. Tidak ada history. Nah, kalau sudah seperti ini kita balikin seperti itu. Tahap selanjutnya, kita akan membuat file HTML dan file CSS pada video selanjutnya.